Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Rahim dengan NIM 202355202087. Perkenalkan saya RW Novanto dengan NIM 202355202108. Kita akan membahas konsep yang mendasar namun sangat penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu kelas dan objek pada bahasa pemrograman Java. Jadi kita akan memulainya dengan perbedaan antara kelas dan objek. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan kelas dan objek. Dalam pemrograman berorientasi objek, kelas dan objek saling melengkapi dan memiliki perbedaan yang fundamental. Kelas adalah seperti blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku sebuah objek. Objek di sisi lain adalah contoh nyata dari sebuah kelas yang memiliki nilai-nilai spesifik untuk atribut dan metode yang didefinisikan dalam kelas tersebut. Berikutnya ini ada perbedaan antara kelas dan objek. Kita akan membahas bagian kelas. Jadi yang pertama itu ada cetak biru atau template yang mendefinisikan struktur dan perilaku objek. Yang kedua itu menyimpan atribut atau data dan metode atau fungsi yang umum untuk semua objek dari kelas tersebut. Yang ketiga itu tidak memiliki nilai spesifik untuk atribut atau metode. Di sini saya punya contohnya. Ini ada codingannya. Jadi bagian kelas hewan ini mendefinisikan sebuah kelas bernama hewan. Yaitu sebuah kelas berfungsi sebagai template atau cetak biru yang mendefinisikan atribut atau data tadi dan metode atau fungsi untuk objek yang akan dibuat dari kelas tersebut. Berikut ada atributnya di sini. Ada string nama. Nah, itu menyimpan nama dari objek yang akan dibuat. Misalnya kita mau buat kucing, panda, atau nama-nama hewan yang lain, bisa tuh. Jadi tipe datanya itu adalah string, berarti dia itu menyimpan data teks. Berikutnya ada int umur atau integer umur. Atribut ini itu menyimpan umur dari objek hewan tadi. Tipe datanya itu adalah int atau integer, yang berarti dia akan menyimpan bilangan bulat. Seperti itu. Berikutnya di sini ada void bersuara. Ini dibilang metode. Ini adalah metode yang digunakan untuk mendefinisikan perilaku atau aksi dari objek hewan itu. Nah, metode ini itu tidak mengembalikan nilai karena menggunakan tipe void dan hanya berfungsi mencetak hewan bersuara yang ini. Menggunakan system out ini, system out println. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu objek. Yang pertama, intisari atau contoh konkret dari sebuah kelas. Yang kedua, memiliki nilai spesifik untuk atribut dan metode yang didefinisikan dalam kelasnya. Yang ketiga, representasi nyata dari konsep yang didefinisikan dalam kelas. Berikut kita masuk ke contohnya. Sini ada hewan kucing sama dengan new hewan. Baris ini memuat objek baru dari kelas hewan. Objek ini bernama kucing. Saat objek dibuat menggunakan new, memori dialokasikan untuk atribut yang didefinisikan di dalam kelas hewan yaitu nama dan umur. Jadi, kucing sekarang adalah sebuah objek yang dapat menyimpan data dan memanggil metode yang ada di kelas hewan. Yang kedua, kucing titik nama sama dengan Tom. Baris ini mengisi nilai atribut nama dari objek kucing. Tipe data atribut nama adalah string dan kita menetapkan nilainya menjadi Tom. Sekarang, objek kucing ini memiliki nama Tom. Yang ketiga, kucing titik umur sama dengan 3. Baris ini mengisi nilai untuk atribut umur dari objek kucing. Atribut umur bertipe integer dan nilai diisi 3. Sekarang, kucing memiliki umur 3 tahun. Yang keempat, kucing titik bersuara. Di sini kita memanggil metode bersuara yang didefinisikan dalam kelas hewan. Saat metode ini dipanggil, akan mengeksekusi kode di dalam metode tersebut. Dalam hal ini, metode bersuara mencetak hewan bersuara ke konsol. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu implementasi objek pada Java disertai dengan tipe data. Sini ada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini didefinisikan sebagai template untuk membuat objek mahasiswa. Atribut yang dimiliki oleh kelas ini adalah nama, umur, IPK. Nama bertipe string untuk menyimpan nama mahasiswa.
Umur sendiri bertipe integer untuk menyimpan umur mahasiswa, sedangkan IPK bertipe double untuk menyimpan nilai IPK atau indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Kita di sini menggunakan metode cetak info, yaitu metode yang digunakan untuk mencetak informasi mahasiswa berupa nilai dari atribut nama, umur, dan IPK. Untuk main kelas sendiri dan implementasinya seperti ini. Main kelas merupakan titik masuk entry point program di Java yang memiliki metode main sebagai metode yang akan pertama kali dijalankan. Di dalam main, objek mahasiswa 1 dibuat dari kelas mahasiswa dengan sintaks new mahasiswa. Objek ini merupakan instance dari kelas mahasiswa. Setelah objek dibuat, atribut dari objek tersebut diisi mahasiswa 1 titik nama diisi dengan Budi, mahasiswa 1 titik umur diisi dengan 21, mahasiswa 1 titik IPK diisi dengan 3.75. Terakhir, metode cetak info dipanggil untuk menampilkan informasi tentang mahasiswa Budi. Kita akan merunnya dan akan muncul seperti ini. Nama Budi, umur 21, IPK 3.75.